Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian. Oke, Ibu ambil buku absennya sebentar ya. Oke, Ibu akan memulai mengabsen. Ana hadir ya. Silvi hadir. Farida hadir. Lina hadir. Dani hadir. Ilham hadir. Fajar hadir. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini semua bisa hadir. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Belum? Kelihatan kalian masih pada letih, lesu, belum sarapan? Atau kenapa? Oke, biar pada semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk. Nah, tepuknya itu gampang banget. Jadi, kalau Ibu bilang 1, kalian tinggal tepuk 1. Kalau 2, tepuk 2 kali. Kalau 3, tepuk 3 kali. Kalau 4, tepuk 4 kali. Kalau 5, tepuk 5 kali. Oke? Sekarang kita mulai bareng-bareng ya. Kita coba dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah pada bisa ya? Nah, untuk selanjutnya, kalian periksa di laci meja masing-masing apakah masih ada sampah di dalamnya. Coba lihat, ada sampah tidak? Kalau ada, kalian ambil lalu buang pada tempatnya. Di mana tempatnya? Iya, betul, di tempat sampah. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan ya, baik itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Pintar sekali. Tapi, kali ini Ibu tidak akan membahas tentang kebersihan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang keberapa, anak-anak? Yang kedua? Iya, pintar banget. Jadi, rukun iman yang kedua itu iman kepada malaikat. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita untuk beriman kepada malaikat. Dengan kita beriman kepada malaikat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui lebih dalam tentang iman kepada malaikat, jadi Ibu akan menjelaskan apa itu iman kepada malaikat. Jadi, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian iman kepada malaikat. Jadi, iman secara bahasa artinya yakin atau percaya. Sedangkan secara istilah artinya meyakini dengan setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkannya. Sedangkan
Malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Adapun hukum beriman kepada malaikat, hukumnya fardu ain, karena merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Hal ini berdasarkan dari sumber Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadi min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir. Yang artinya, Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penciptaan malaikat. Untuk mengetahui tentang penciptaan malaikat, ada beberapa sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Dan ada diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lain tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-1. Disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau untuk mengutus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ciptaannya apa yang Ia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan penjelasan tadi, jelas bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah kita meragukannya. Selanjutnya, dari segi asal kejadian, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia dan jin masing-masing diciptakan dari tanah dan api. Dari sifat dan cirinya, perbedaan malaikat, manusia, dan jin yaitu malaikat, makhluk gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak kawin, dan memiliki akal pikiran dan bersifat statis. Sedangkan manusia yaitu nyata,
memiliki nafsu, ada yang taat, ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, kawin, dan memiliki pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin, iblis, dan setan adalah makhluk gaib yang memiliki nafsu, selalu durhaka kepada Allah, yaitu setan atau iblis, dan ada yang taat dan ada yang durhaka, yaitu jin, dan berjenis kelamin, makan, minum, tidur, kawin, dan memiliki akal pikiran. Untuk lebih mudah dalam memahami perbedaan antara manusia, malaikat, dan jin, perhatikan tabel berikut ini. Karena malaikat sifatnya gaib, beberapa jumlah malaikat tidak bisa dihitung secara rinci sebagaimana manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang tahu. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat. Nama malaikat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugasnya masing-masing. Para malaikat diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Berikut ini nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail memberikan rizki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Izrail mencabut nyawa. Malaikat Mungkar bertanya dalam alam kubur. Malaikat Nakir bertanya dalam kubur. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Untuk memudahkan dalam menghafal nama-nama malaikat beserta tugasnya, berikut ini lagu nama-nama malaikat beserta tugasnya dengan nada sebatang pohon. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Malaikat Jibril sampaikan wahyu. Jika Mikail membagi rizki, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israfil. Raqib dan Atid pencatat amal, baik dan buruk umat manusia. Munkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Munkar dan Nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kufur. Malaikat Ridwan penjaga surga diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat Malik jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Malaikat Malik jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Yeay! Nah, itu tadi nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya dengan lagu Sebatang Pohon. Gimana? Lebih mudah kan untuk menghafalkan nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya? Jangan lupa lagunya dihafalin ya. Untuk materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat. Orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari apa yang diimani. Dalam hal ini, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran apa aja yang dapat dipetik? Antara lain yaitu yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita senantiasa selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Yang keempat,
menambahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang. Nah, selanjutnya semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rizki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Hari ini kita sudah mempelajari tentang iman kepada malaikat. Nah, apa aja sih yang sudah kita pelajari tadi? Ada yang ingat tidak? Ada? Tidak. Jadi yang mana nih? Apa? Oh iya, jadi kita tadi sudah belajar tentang pengertian iman kepada malaikat. Hukum beriman, iya benar. Terus, apa lagi? Tentang penciptaan malaikat, iya benar. Ada lagi? Jumlah malaikat, iya benar. Terus, nama malaikat beserta dengan tugasnya. Dan yang terakhir apa? Baru saja kita bahas loh. Hikmah beriman kepada malaikat. Ya, pintar banget semuanya. Untuk mempermudahkan dalam belajar tentang iman kepada malaikat, Ibu ada tugas nih buat kalian semua. Apa coba kira-kira tugasnya? Jadi, tugasnya yaitu membuat rangkuman tentang iman kepada malaikat yang sudah kita pelajari tadi untuk mempermudah kalian dalam belajar dan untuk memahaminya. Oke? Sampai di sini dulu ya pelajaran Ibu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu berpesan, tetaplah semangat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah kata, salah perbuatan, Ibu mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.